Selamat datang kawan muda. Kembali lagi di channel YouTube Sabda Raja. Di konten Sabda Raja ini, dan kebetulan tamu kita pada hari ini itu Pepen. Halo guys. Tuan. Enggak, sebentar. Tamu kita apa tamu gua nih? Oh iya. Soalnya lu ke tempat gue. Siap. Biarpun konten lu. Siap. Oke. Nah, jadi gini Pen, Apa tuh dah? di channel konten gue yang bersabda ini kan, jadi bersabda itu kan perkataan. Bersabda siap. Ya, perkataan, kata-kata. Nah, dari perkataan ini, dari konten bersabda ini yang pengen gue angkat itu keresahan-keresahan gue. Oke. Gue ngelihat apa keadaan sekitar itu yang pengen gue angkat di channel konten gue ini. Oke, siap. Jadi kurang lebih begitulah bersabda. Jadi Sambil minum boleh ya, Bang? Boleh deh, boleh. Ya, biar gak relax gua nih. boleh. Jadi seperti kata Bung Karno, Pen. Oke. Apa tuh? Jadi aku lebih senang melihat pemuda yang ngopi, ngerokok sambil berdiskusi tentang bangsa ini daripada pemuda yang kutu buku, dia memikirkan diri sendiri. Wah, canggih. Tapi kalau sambil Heineken juga boleh dong. Boleh dong. Cheers dulu kita. Cheers. Jadi kayak gitu, Pen. Jadi Gimana, Bung Sabda? kan Gua panggil Bung Sabda ya? boleh Boleh. Bung Pepper. Jadi kan lau kan sekarang nih lagi sedang Apa tuh, Bung? berwirausaha lah jatuhnya ya. Startup. Berwirausaha di bidang Di bidang seni tato. widih, Seni tato. manusia ini yang menjinahi perilaku manusia lainnya nih. Menjinahi Ini dong. nih. Oke. Siap. Jadi ngerti kita. Nah, buka usaha tato di daerah Tato gue buka di daerah Kosambi, tepatnya di Jalan Prancis nomor 2A, studio gue. di Bung Sabda. Nah, Kosambi Tangerang. Tangerang. Jadi, nah, kan kita sekarang lagi ngomongin tato nih lah berarti lah ya. Siap. Kita tato dulu lah ya. Oke. Udah berapa lama buka tato? Buka usaha tato itu dari pertengahan 2020 ini. Berarti Pokoknya di era pandemi ini sih. Boleh, nggak Bung Sabda masalah. sih. Oke. Gimana? Lancar? Usaha ya, kadang naik, kadang turun. Pasti. Ya, Tapi kan dinamika sih, tapi ini kan kalau bukan usaha seperti yang lain ya, Bos. Tato ini kan apa tuh? bukan kayak kita dagang usaha yang pasti nurun. Ini kan tato kan lu suka bertato, ya gua masang. Ya lu bukan jiwa lu untuk bertato, ya lu gak masang. Nah, lebih ke bisnis hobi mungkin ya. Jadi hobi orang di seni tato. Jadi orang-orang yang hobi sama tato, orang-orang yang senang sama seni tato, dia ngenato dirinya sih lebih tepatnya. Cuman gara-gara pandemi ini, ya mungkin orang lebih milih buat beli makan dulu kali ya, ketimbang buat nato. Nato kebutuhan apa sih? Nggak masuk primer, sekunder, tersier juga tato tuh. Oke. Itu mah hobi yang salah. Nggak salah juga, nggak salah. Gue nggak bilang salah. Gue nggak mau bilang salah. Masa usaha gue salah sih, Bang? Gimana? Bukan usahanya bukan salah, tapi Apa tuh? orang yang bertato itu salah atau enggak? Orang yang bertato ini salah apa enggak? Gue tanya balik ke lu boleh gak? Boleh. Maksud gue sudut pandang lu bilang orang bertato itu salah dari sudut pandang mana? Norma-norma yang berlaku di masyarakat kan pasti pandangannya melihat orang bertato itu pasti bersalah. Bukan. Gue setuju Bung Sabda. Kalau situnya kalau kita ngomongin norma-norma yang berlaku di masyarakat, kayaknya iya. Cuma kayaknya itu kita ngomongin di periode-periode 80, 90 akhir kan, 90 awal kali ya. Maksud gue 2000 ke atas tuh kayaknya udah ke fashion sih, menurut gue. Seni tato itu. Walaupun sampai hari ini tato sendiri belum dapat legitimasi resmi dari pemerintah. Itu. Kalaupun ada pun gue orang yang pertama untuk menolak itu jadi legitimasi. Untuk Kok gitu sih? dilegalkan. Kok gitu? Iya dong, janganlah.
kita jadi menurun kualitas manusianya, maksud gua. Apa yang bikin kualitas manusia turun dari sekedar tato? Pertama, sekarang kita kerja di perkantoran itu mutlak pasti tidak akan diterima, ya toh? Mungkin, gue nggak bilang iya ya, gue nggak bilang enggak. Mungkin, gue jawab mungkin dulu. Oke, berarti nanti gue mau jawabannya artinya. Berarti secara tidak langsung masa depannya akan apa? Masa depannya dalam artian itu dia tidak bisa bekerja, atau mungkin bisa bekerja tapi dengan upah minimum yang di bawah rata-rata kalau kita punya tato acuannya gitu ya. Oh, ke situ kalau ke situ nilai ukurnya gimana spirit dia dalam mencari uangnya itu lagi sih Bung Sabda menurut gua. Pertama, satu, kenapa menurut gua tato enggak? Gua beda pandangan sama lu soal perkantoran. Jadi ada satu klien tetap gua sampai udah full sleeve, tangannya udah full nih, tatoan. Full enggak full sleeve, tangan aja, tangan kirinya full. Tangan kanannya udah hampir 3/4. Dia kerja di kantoran sampai hari ini. Oh ya? Okay. Boleh nggak sebut nama PT-nya? Kayaknya nggak usah ya. Maksud gua ada teman gua yang dan jabatannya sekarang udah jadi asisten manajer, asmen. Wah, itu berarti dia sudah melamar dulu di. Enggak, Bung Sabda. Ini biar clearing. Okay. Dia tatoan dulu baru kerja. Dia kerja tuh baru sekitar 2 bulan terakhir ini. Tatoannya di udah full sleeve udah dari 2017. Enggak, maksudnya kan kalau kita wawancara di dunia pekerjaan perkantoran kan di daerah sini kan oke lah kita pakai lengan panjang gitu. Berarti daerah sini ketutup, ya toh? Nah berarti peluang kerjanya bisa didapat kan? Kayaknya gini deh, atau dia hanya kayaknya gini deh, Bung Sabda, gue sih karena gue nggak di kantoran ya. Gue kalau kantor pun kantor hukum, bos gue juga nggak masalah. Gue juga punya kantor hukum sendiri. Saya lah jadi ngomong kantor hukum sendiri. Cheers dulu, boleh. Di kantor hukum gue sendiri apalagi. Terus datang kawan gue tadi, gue pikir kayaknya stigmanya udah berubah sih. Enggak, it's not about your tato, tapi gimana sih skill lu? Apakah bakal kepake sama perusahaan ini? Apakah lu expert untuk tempat yang bakal lu isi itu slot di perusahaan itu? Lu expert nggak sih di situ? Gitu sih menurut gue. Lagian kalau gue pikir kalau soal tato mungkin jadi hambatan. Tapi yang paling penting kayaknya kalau di dunia perkantoran satu sih orang dalam ya. Ya nggak sih? Kalau orang dalam lu jelas kok. Gitu menurut gue. Nah, gini maksud gue gini. Dalam kan ini oke lah. Di kalangan kita di pertatoan itu adalah seni. Ya. Tapi di kalangan kelas bawah artian ekonomi menengah ke bawah lah ya bahasanya gitu ya. Tato itu adalah sebuah penampakan jati diri dia bahwa dia seorang kita katakanlah komunitas marginal atau punk gitu ya. Gue nggak setuju sih sampai tahap itu bang. Coba kenapa tuh? Menurut gue kayak tadi sih mungkin pandangan kayak gitu atau stigma kayak gitu melekat ya tadi tuh yang kayak gue bilang di awal. Iya kan karena kita pandangan kita luas, maksudnya kita kan berpendidikan. Nah, bentar. Maksud gue itu kepake sama masyarakat pun. Gue nggak mau spesifik di gimana Bung Sabda. Cuma kayaknya pandangan kayak gitu itu bakalan tercipta di era 80-an sampai 90-an awal tuh. Kesininya semenjak udah apalagi after reformasi ya kalau kita ngomongin di Indonesia kayaknya orang bebas-bebas punya tato sih Bung Sabda. Terus kalau gue kasih contoh, kalau memang tato itu dijadikan satu permasalahan ya, sama norma-norma di masyarakat lah kita bilang yang tadi Bung Sabda sampai, kayaknya nggak layak juga sih sekelas Tora Sudiro atau siapa-siapa artis itu nongol di TV dengan tato-tatonya itu, karena bakal ngasih citra buruk buat masyarakat. Tapi enggak, kenapa memang? Ya dia punya skill di bidang acting tadi, di seni bakat acting tadi dia ada skill tetap dipakai kok. Jadi menurut gue kayaknya bukan tato kok. Enggak, maksudnya enggak soal tatonya yang ngejamin dia bakalan gimana. Makanya tadi gue bilang kan itu circle-nya berbeda. Maksud circle-nya mereka itu dia punya cara pandang yang luas tentang seni tato ini. Jadi seni pandangan dia, oh ini orang bertato, ini di circle mereka ya. Cara pandang dia, oh ini seni.
Tapi di cara pandang yang berbeda di masyarakat umum itu adalah seorang kriminal. Cara pandang yang berbeda ya, maksudnya circle-nya ya. Bener, ya kan? Kayaknya enggak juga sih. Kalau menurut gue ya di era sekarang Bang, Bung Sabda, menurut gue di era keterbukaan sekarang orang udah gimana dengan stylenya. Balik ke skill dia sih. Kalau menurut gue, ini kalau menurut gue sih kacamata gue aja. Gue nggak mau ngediskreditin pandangan masyarakat. Enggak, gue juga nggak ngediskreditin. Tapi maksud gue terserah masyarakat nilainya seperti apa. Cuma menurut gue, tadi sih gue kasih contoh as a simple. Banyak kok bahkan yang nato di tempatku tuh orang-orang yang ya notabene-nya ya dia kerja di perusahaan. Bahkan dia nato nggak di tempat-tempat yang tertutup, di tempat-tempat yang terbuka. Dia udah mulai kelihatan, bahkan di belakang leher. Cewek-cewek itu banyak bikin belakang leher. Iya, yang tadi gue bilang, circle-nya itu pandangannya udah luas kalau itu adalah seni. Betul. Circle dia udah menerima itu kalau itu adalah seni. Circle siapa? Circle yang temen lu tadi bilang, oke dah dia kantoran, circle-nya udah memahami, itu adalah seni. Tapi kan di cara pandang yang berbeda lagi, kalau itu adalah mantan kriminal. Cara pandang yang berbeda lagi ya. Gue sampai situ kayaknya gue ada sedikit beda pandangan sama lu. Oke. Kenapa gitu gue bilang? Ya sekarang ya segampang Bung Sabda nih minum Heineken sekarang di sini. Kalau misalkan penonton yang sober nih, sok bener ya, menurut gue, lu juga bakalan bilang kita salah sih. Dan itu bukan tugas gue sebagai polisi moral masyarakat buat ngasih tahu jangan tatoan, bodoh amat. Kalau emang dengan tato lu mau nunjukin satu identitas lu, kayak ada beberapa orang yang mau nunjukin ini kesukuan gue lu dengan tatonya ya. Contoh Dayak dengan bunga-bunga terungnya, atau Batak dengan beberapa ornamennya, atau Mentawai dengan memang itu udah jadi budaya mereka. Bahkan kalau kita telisik lebih jauh, suku Maori ini ya, kita bicara Maori. Perdana menterinya kalau gua nggak salah, entah perdana menterinya, entah dubes, entah apanya gitu. Ini di sini dia tatoan. Dan itu nggak jadi masalah. Karena memang itu sudah jadi apa ya? Kalau gua bilang udah jadi sebuah identitas. Dia tuh nggak pengen nunjukin ini gaya-gaya, enggak, ini identitas gua loh. Balik situ. Bahkan ada beberapa temen yang maksudnya yang kategorinya dia masuk ke bahkan ke tahap religius, ya dia gambar-gambar yang berbau religius kayak siapa itu? Gambar salib. Oh ya. Ada juga kayak ada beberapa klien gua tuh yang dia penganut agama tertentu, tapi dengan aliran tertentu yang di Indonesia belum ada. Ateis dong? Enggak. Agama tertentu, tapi aliran di Indonesia masih kurang nih, masih kecil. Ada namanya Tao. Oh iya. Namanya Tao. Di Indonesia kayaknya belum begitu banyak Tao ini. Dia bikin mantra-mantra di tempat gua. Mantra-mantra Tao tuh di badannya. Dan waktu gua tanya artinya apa, dia malah nggak ngerti karena itu bahasa Thailand. Tapi maksud gua dia cuma mau nunjukin identitas dia. Oh, gua nih Tao. Gitu. Kalau menurutku sih kayak gitu. Gua sih lebih gitunya sih Bung Sabda. Dan gua maksud gua nggak ya whatever lah soal masyarakat. Lu punya cara pandang lu sendiri. Ya gue juga punya hidup gue sendiri gitu. Nah, kita hidup dengan masyarakat, Bang. Betul. Kita menjadi diri yang sempurna karena teguran masyarakat toh, untuk memperbaiki diri kita toh. Kayaknya teguran diri sendiri deh kalau itu deh. Kayaknya ngapain orang negur kita deh Bung Sabda. Maksud gue at least yang kayak gitu bisa patah deh sama perilaku lu di tengah masyarakat. Lu tatoan boleh nih full sleeve, full back, apa sampai ke muka sekalipun. Kalau gue pikir kalau emang lu rajin ikut kegiatan bersih lingkungan lu, kalau emang lu rajin ikut rapat di Karang Taruna lu, kalau lu pemuda, kayaknya kalau emang gagasan-gagasan otak lu kepake buat tempat lu, nggak jadi hambatan sih sama tato lu. Ya oke, begitu cara pandang lu ya. Misalnya kita tarik urul jadi cara pandang. Siap. Yang napi yang sudah keluar dan dia bertato. Dan anak-anak komunitas pang lah gue bilangnya, yang lain dia bertato. Masyarakat kan melihatnya kan itu yang tidur di jalanan dan yang lain. Maksudnya circle-nya emang berbeda. Ini gue analogin kayak gitu ya, maksudnya biar kita nyambung ya. Ini kan circle yang berbeda di antara ini. Nah tadi Bung Sabda, pada akhirnya kalau gue berpikir
Ya begituan kali ya, kita hidup di Indonesia nggak ada polisi moral yang mau ngatur-ngatur moral orang. Ya terserah dia sih mau gimana-gimana. Yang tadi yang kalau menurut gue nih yang kuncinya nih ya, buat ngejawab pertanyaan lu nih soal kayak gitu. Ya kalau lu tatoan dan lu dipandang kayak gitu, ya lu tunjukin dong sama sikap sama perbuatan lu. Gitu dong. Maksud gue jangan lu udah tatoan lu tidur di pinggir jalan atau kayak gimana ya makin jadi. Tapi kalau emang lu tatoan tapi lu ikut ya kan nyatanya kan begitu di Indonesia. Enggak, itu satu pandangan, namanya itu terlalu subjektif kita menilai anak-anak punk itu dengan tatonya. Ya enggak juga, enggak cuma anak punk yang tatoan. Anak pop juga banyak, dangdut juga banyak, Bung Sabda. Iya, maksudnya. Tapi enggak, maksud gue jangan karena lu cuma ngeliat anak punk yang tatoan, anak punk lu di sekeliling tatoan, enggak. Semua tatoan kok. Bahkan tokoh-tokoh publik banyak yang tatoan hari ini, Bung. Iya. Iya dong. Maksud gue banyak banget. Berarti kan kita nggak bisa salahin masyarakat yang menilai anak yang bertato itu yang kayak misalnya kayak komunitas itu orang-orang yang nggak benar dong. Nggak bisa salah masyarakat itu juga dong. Itulah hebatnya kita sebagai manusia sih, Bung Sabda. Ada 1.000 masyarakat nilai tato nggak benar lah ya. 1.000 masyarakat di sekeliling gue buat nilai gue tuh gue nggak benar segala macam. Oh ya, ngomong-ngomong sebentar, gue potong, tato lo sekarang ada berapa? Tato gue berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tato. Nah, balik ke yang tadi, maksud gue hidup di tengah masyarakat nih. Ada 1.000 masyarakat nilai gue dengan persepsinya kayak gitu, entah kriminal lah, entah apa, whatever, suka-suka dia. Tapi gue punya 2 tangan juga buat tutup telinga gue, buat gue nggak denger omongan lu sih. Yang penting gue hidup aja sama cara gue, sama style gue, sama platform yang udah gue bangun. Ya enggak sih? Dan satu lagi, Bung, menurut gue gini, cara nyenengin masyarakat juga nggak mesti lewat lu nggak tatoan. Saat lu nggak tatoan, lu rapi, lu bersih, lu terlihat baik segala macam, tapi lu nggak aktif di kegiatan masyarakat, buat apa lu jadi pemuda? Mending kayak tadi lu baca buku di kamar, nikmatin hidup lu sendiri, gitu. Tapi kalau emang lu tatoan tapi lu masih kepikiran buat ikut bakti-bakti di tengah masyarakat, ikut rapat Qatar, wah gue pikir kayaknya patah sih argumen-argumen itu menurut gua dan pemahaman yang gue pahami, karena gue menjalani kayak gitu. Gue pikir gue tatoan kayak gini begituan ya, maksud gue nggak tahu sih orang mau ngomongin apa, cuman circle lingkungan gue nggak ada tuh yang mandang gue yang kayak tadi berpandangan kayak gimana. Karena kan circle kita pandangannya itu beda kan. Bukan, maksud gue bukan circle dalam artian teman-teman, tapi kayak ya gue banyak kok keluarga, apalagi keluarga udah pasti ya nggak bilang terima juga enggak ya, cuman makanya pada akhirnya dia kalau bahasa Bung Sabda mungkin kompromi ya, dia kira mengerti, toleransi. Tapi gue soalnya kalau di keluarga lu anak jugul sih ya. Enggak juga. Kalau itu enggak. Itu persepsi. Menurut gue pada akhirnya gue juga banyak diskusi sama pimpinan tempat gue tinggal ini. Gue ngobrol sama Pak Lurah sama Pak Camat. Gue banyak diskusi sama mereka. Gue pikir gitu sih cara ngebuang stigma-stigmanya. Dan gue nggak menspesialkan diri gue sendiri. Sedikit nih Bung Sabda ya. Gue punya organisasi namanya Keluarga Pemuda Kosambi. Banyak anggota gue yang tatoan. Yang tatoan sampai ke muka-muka juga banyak. Tapi saat gue lagi rapat sama kayak tadi sama Pak Lurah sama Pak Camat, dia gue ajak kok. Iya. Dan artinya enggak Pak Camat nggak pernah yang ini temannya keluar, nggak ada kok. Karena memang dia datang untuk diskusi dan untuk rapat di situ. Jadi so far menurut gue kayaknya tadi sih, kalau menurut gue Bung Sabda ya, balik ke menurut gue tadi nih, dan yang gue jalanin setelah gue tatoan ya nggak ada masalah sih. Mungkin itu stigma 80-90 lah, lu keluar dari penjara. Gue rasa sih masih ada itu di masyarakat ya. Itu makanya kalau tadi kalau gue mikir dulu whatever sih, masing-masing aja. Gue lebih kayak gitu. Pembuktian di masyarakat kita itu bisa berubah atau enggak gitu ya? Enggak, memang nggak ada yang perlu diperubahin. Ya oke lah. Karena apa? Maksud gue gini. Apa yang mau dirubah dari dari orang tatoan? Bukan, beda case-nya gini. Beda case-nya kalau tadi lu kasih contoh gue. Kan kita ngomongin tato ya. Kita lagi ngomongin tato nih, objeknya tato. Maksud gue
datang pun orang berprestasi setinggi apapun dia dengan prestasinya, waktu dia nato, dia bakal dipandang sebagai orang berprestasi, gue yakin. Ya. Datang nih orang yang nggak ngapa-ngapain di lingkungannya, dengan kerapiannya, dengan dasinya, tapi dia nggak ngapa-ngapain, tetap dipandang dia nggak ngapa-ngapain di daerahnya. Menurut gue sih, kalau menurut gue, gimana kontribusi lu sama lingkungan terkecil lu deh. Nggak usah ngomongin jauh-jauh, ngomongin ke tingkat negara segala macam, nggak usah. Di tingkat lu aja dulu nih, di KRT-an lu, di kelurahan lu aktif apa enggak? Lu diterima nggak sih sebagai, maaf, orang yang tatoan tadi? Kalau lu diterima, bahkan suara lu didengar, kenapa enggak? Ya kan, tapi kan ada juga yang orang bertato keluar dari penjara atau dia mantan narapidana lah ya. Kalau masuk lagi ke lingkungan masyarakat, dia bukan untuk berubah, tapi kembali lagi ke dunianya dia. Nah, berarti kan gua bisa nyalain stigma masyarakat kalau dia bertato kriminal dan lain-lain toh. Gua sampai tahap itu enggak. Gua juga nggak mau komentarin sih. Maksudnya tapi gua, ada kan. Gua nggak punya data soal itu karena gini, maksud gua karena gua nggak tatoan dari keluar dari penjara, maksud gua itu satu ya. Makanya gua bilang circle-nya berbeda. Maksud gua, dan kalaupun ada di tengah-tengah gua misalkan orang nato dan dia keluar dari penjara, dia mau ya dia kan lah kayak dia masuk mau melebur ke organisasi gua, dia mau ikut aktif ngebangun wilayah Kosambi ya, terutama yang Musa Beliau. Gua pikir gua tetap rangkul gua. Ya itu karena maksud gue ini tadi balik ke soal tato, ini cuma sebuah pigmen yang dimasukin ke jaringan kulit. Nggak ada apa-apa. Iya, di situ kan ada stigma masyarakat, stigma. Nah itu kalau nggak, maksudnya itu kita muter-muter, artinya kayak tadi gue bilang, gue udah sepakat ya, bukan tugas gue buat nutup mulut semua orang masyarakat, bodo amat. Yang penting gue jalanin hidup gue, yang penting gue berkontribusi buat wilayah gue sih gitu. Karena maksud gue kayak kita harus sepakat juga Bung Sabda, maksudnya capek juga dong ngedengerin omongan orang. Kadang kita bener aja disalahin, kadang kita salah dibenerin. Ngapain? Udah jadi diri sendiri. Kalau emang lu ada tato dengan tato lu, tapi ya gue berpikir kalau lu pemuda, lu harus aktif di kepemudaan lu. Itu aja. Kontribusi. Simple kayak gitu. Nggak usah yang muluk-muluk. Karena maksud gue yang lebih parah dari tato banyak banget. Maksud gue apa tuh maksudnya? Apalagi maksud gue lebih bahaya ntar lu yang sosok alim atau gimana, taunya waktu lu dilibatin di sebuah kegiatan, toh lu makan duit kegiatan ini, toh lu korupsi duit ini, gue nggak setuju. Yang tatoan kalau enggak, kenapa enggak? Setuju dong? Setuju. Tapi masih ada yang mengganjal sih. Siap, pakai Bang. Kayak gitu sih. Masih ada yang mengganjal di dunia pertatoan. Ada yang membilang, memang di sekarang kita intinya sih kayaknya gue rasa kita harus merubah stigma masyarakat dulu kalau ini adalah seni. Sepakat? Kalaupun enggak, gue sih nggak masalah sih. Ya kalau kayak gitu kembali stigma masyarakat. Karena gini, karena kita juga berpikir Bung Sabda, buat ke tahap itu bakal butuh perjalanan yang panjang kali ya. Kalau sampai kita mau ngerubah satu pola pikir masyarakat Indonesia, kita bahas ya. Suatu pola pikir masyarakat Indonesia kita paksa, kita peres buat nerima tato itu sebagai seni. Kita namanya maksa sih. Cuman kalau gue pikir tadi simple, ya udah lu jadi diri lu sendiri, lu kontribusi aja buat wilayah lu kontribusi buat keluarga lu. Udah, yang selebihnya persetan. Kalau gue cheers dulu deh biar asik. Manusia freedom. Menarik. Kalau soal freedom, kayak tadi gue bilang Bung Sabda, gue pikir freedom itu ada batasannya kan, bukan kebebasan. Iya, maksud gue pikir orang yang pada akhirnya memilih dirinya untuk ditato punya berbagai alasan khusus. Yang pertama, itu kita, maksud gue itu sih yang harus harus mungkin disingkirin, kerikil maksiat dari otak Bung Sabda terus disingkirin. Yang pertama gini, ada lu 1-2 temen gue yang memang dia anak piatu ya, ibunya udah meninggal, dia punya kerinduan sama ibunya yang udah lama meninggal. Kita tahu sama dia di badan ada gambar ibunya. Itu mau kita salahin? Kayaknya enggak deh. Itu bentuk kecintaan dia dan kerinduan dia sama ibunya. Terus mau apa kita masyarakat mau ngapain ngebilangin dia, "Weh jangan tatoan lah."
Itu kecintaan dia sama ibunya kok udah ngatur-ngatur sih. Kayak tadi gue bilang, apa lu mau jadi polisi moral di negara ini? Kan enggak. Kalau gue pikir udah, at least udah, kalau emang lu nggak diganggu ya udah gitu loh. Nah malah kalau gue berpikir gini Bung Sabda, kalau emang Bung Sabda pada akhirnya menerima tato ini sebagai sebuah seni, ya penting juga sih buat membantu penyadaran masyarakat bahwasanya teman-teman Bung Sabda yang tatoan ya nggak kayak gitu, yang nggak sekriminal yang mereka kira itu. Toh aduh, Bu Susi deh, Pujastuti itu tatoan, jadi menteri nggak punya rapot merah. Itu deh satu, udah contoh. Bupati Jawa Timur no fullback, punggungnya segede gaban, nggak ada masalah, prestasinya jos. Maksudnya kalau soal tato kayak kita kembali ke apa ya, kembali ke poin, ya udah tato lu ya udah buat lu aja. Kalau emang ada orang ngomongin lu ya udah, nggak tugas lu juga buat nutupin mulut orang-orang itu gitu. Berarti kan yang tadi gue bilang kebebasan itu harus, tapi harus ada batasnya kan. Harus. Misalnya sekarang harus lu nanti katakanlah ke depan punya anak, betul, lu biarin anak lu punya tato? Gua pikir saat umurnya udah cukup. Oke. Iya, gue bakalan biarin dia lihat tato gue, dia nikmatin tato gue ini, ntar yang ada di badan gue. Tapi kalau memang dia udah cukup umurnya dan dia nentuin dia mau tatoan, ya kenapa enggak? Gue harus di tahap itu, karena gini, nggak mungkin dong gue ngelarang dia buat tatoan, sementara gue tatoan. Ya kembali lah ke Bung Sabda, apa Bung Sabda tega? Kalau misalkan diberi umur panjang tetap ngerokok, anaknya nggak boleh ngerokok, kayaknya enggak deh. Kayaknya dia juga boleh deh nentuin pilihan dia sendiri. Kalau menurut gue ya, gue juga belum punya anak nih, gue belum punya anak, gue juga belum nikah. Cuman menurut gue, kalau segala sesuatu yang dipaksakan nggak baik sih. Memang dilema sih kita. Maksud dilema dalam perbincangan pertatoan ini masuk ke ranah seni atau masuk ke stigma masyarakat yang bilang yang punya tato ini adalah seseorang yang tanda kutip ya telah melakukan kejahatan atau lain-lain gitu ya. Emang banyak perdebatan sih ya. Hak asasi manusia benar tidak? Enggak, maksud gue kalau bicara masalah itu tadi kayaknya dua hal itu saling berhubungan sih, saling terkonektif antara seni sama pandangan masyarakat. Itu dua hal yang nyambung, nggak bisa dipisahkan. Karena saat lu mutusin diri lu untuk ditato, ya lu harus siap buat dipandang masyarakat. Oh iya, lu orang tatoan gitu. Kalau gue nggak pernah pakai bahasa dia orang kriminal, gue nggak pernah ngomong Sabda. Karena maksud gue mungkin bahasa itu cuma dipakai sama di rezim Orde Baru ya, yang kalau orang tatoan dikit ada Petrusnya nih nembak. Tatoan dikit, orang punya tato dikit kena Petrus nih, pagi-pagi udah. Gue sih dapat cerita-cerita sama majalah-majalah yang gue baca artikel, orang punya tato kena tembak udah mati, orang punya tato kena tembak mati, ditemukan mayat bertato segala macam. Gue pikir itu pola pikir masa lalu sih, dan ketakutannya sama orang-orang yang bakal berontak. Tapi hari ini kalau menurut gue udah nggak ada, udah beda pola pikirnya gitu. Ya kita doakan aja lah cara pandang masyarakat umumnya itu telah berubah gitu ya. Amin. Kalau emang itu goal terbaik, amin. Sukses pertatoannya udah sukses atau gimana nih? Ada kemajuan? Lumayan sih. Kalau menurut gue buat startup gue sampai hari ini tuh ada kelihatan tuh. Bentar, sampai hari ini tuh ya tadi gue bilang gue mulai dari pertengahan 2020, karya yang udah gue bikin nih di studio gue sekitar 118. Enggak, maksudnya yang masuk jadi klien, yang masuk yang telah bertato. Itu. Iya. Ini karya-karya gue nih. Yang lupa divisit. 118 di Vilo Tato. Gitu. Bisa temporary sempet gue terpikir, cuman kayaknya nggak dalam jangka waktu dekat ini Bung Sabda. Gue lagi cari metode terbaik. Jadi kalau di dunia temporary ini ada banyak teman-teman studio yang lebih milih beli. Jadi dia beli tato temporary-nya, terus orang datang ke studio dia cuma nempelin. Nah kalau gue tuh terpikir gue pengen bikin gambar sendiri. Ntar gue cari paper dermalnya tuh apa jenisnya gitu. Mahal tuh.
Enggak, bentar, maksudnya gue nyari paper dermalnya apa, jadi gue pengen karya gue sendiri gitu, baru gue tempel. Jadi gue nggak mau beli jadi. Oh iya paham. Jadi memang karya Dari iya tetap filo tato gitu. brandnya. Jadi gue nggak mau yang gue beli jadi nih gambar kupu-kupu, nggak mau. Biarpun kupu-kupu, gue maunya kupu-kupu khas filo tato nih gitu. Gitu Bung. Jadi sekarang Lau kan juga seorang dibilang Apa tuh? praktisi. Bisa dibilang gitu gak sih? Bisa. Praktisi hukum. Praktisi hukum boleh. Bisa dikatakan gitu? Boleh, Bung Sabda. Gimana nih keadaan kita saat ini di masyarakat? Soal apa ya? Lebih spesifik dong, Bung. Soal ya yang terjadi saat ini yang lagi hype. Ya. Gue ngeri nih, bener. Gue ngeri kalau ngomongin hal-hal yang lagi hype nih. Gue takutnya ntar konten Bung Sabda digeruduk. Enggak lah. Soalnya yang hype-hype ini yang lagi bahaya. Udah, maksud gue. Kalau ngomongin praktek hukum, kalau gue rasa ada beberapa peristiwa hukum yang menurut gue ya memang agak apa ya? Agak kebablasan juga mungkin, teman mungkin gimana ya, pemerintahnya juga sebenarnya udah mengupayakan yang terbaik sih menurut gue ya kalau soal hukum, tapi doktrin mereka terlalu prakteknya nih yang nggak bisa di counter sama pemerintah gitu sih menurut gue. Kalau buat hal-hal yang sifatnya lagi viral yang nggak mau kita bahas sebenarnya takut juga ngebahas ini, nanti gue kan dibilang kalau kata kita anak-anak di kampus kita kan Tuhan selalu berserta orang apa tuh? Orang apa tuh? Gue takut buat ngebahas ini. Ntar konten lu bahaya ini masalahnya. Cuman maksud gue gitu sih, harusnya memang ada beberapa fenomena hukum yang harusnya bisa sih diselesaikan dengan mudah sama pemerintahan kita, tapi ya udah. Tapi nanti kalau pemerintah bertindak tegas, citra di masyarakat nanti akan berubah lagi, iklim sosialnya akan berubah lagi. Kalau pemerintah bertindak tegas, gimana iklim yang di masyarakat berubah, sosial akan berubah lagi, iklim sosialnya bermasyarakat akan berubah lagi. Sebenarnya itu udah jadi resiko dari pemerintahan sendiri sih kalau menurut gua. Artinya gini, artinya tuh ya saat pemerintah punya apa ya bahasanya ya yang bagus. Kan pemerintah punya power nih. Iya, misalkan pemerintah punya segala regulasi hukum lah ya yang ada. Terus ada beberapa orang yang melanggar hukum nah. Terus dengan dalil dengan apa-apanya dia nggak bisa lah atau gimana atau dia menganggap enteng hukum ini sendiri. Tapi maksud gua gini, pemerintah juga mungkin punya pandangan tersendiri sih dalam menanganinya gitu. Maksud gua nggak bisa sih nyalahin pemerintah terlalu jauh, Bung Sabda, karena ya terlalu lembek atau bagaimana, atau memang kenapa Anda senyum, atau terlalu soft penindakannya? Senyum nggak boleh di sini. Boleh dong. Maksud gue gini, kalau dibilang terlalu lembek, gue pikir enggak, apalagi yang sekarang nih, ini enggak banget sih, terlalu soft. Cuma malah enggak, gue bilang enggak, udah cukup oke. Tapi memang beberapa mungkin ya mereka mengenangannya jadi suka-suka mereka. Jadi mereka karena penindakannya terlalu soft, mereka udahlah kita benturin aja. Enggak, malah kalau nggak ini settingan chaos gak? Apa nih yang mana nih, Bung Sabda? Aduh, ini gue diarah-arahin ke arah yang enggak ini nih. Kita bahasa ngambang, Bos. Coba yang mana dulu nih kita bahas? Yang lagi high. Apa tuh? Contoh sebut dah. Yang lagi high diberitakan sekarang ini hari Jumat ada tanggal 18. Ada 18/12 ini ya, 18 Desember ya. Ada demo yang mau masuk lah. Mau menerobos ke istana. Tadi ya, hari ini ya? Iya. Nah, menurut gua gini, mereka itu organisasi mereka ya. Bagaimana? Menurut gua ya ini efek dari demokrasi sih sebenarnya. Jadi memang ada peluang orang-orang untuk mengajukan pendapatnya gitu kan. Memang diberikan wadah lu diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat lu. Tapi yang harusnya diperhatikan kan menurut gua ini kan lagi ada pandemi nih. Pandemi yang belum kelar-kelar.
Sebenarnya gini sih Bung Sabda, menurut gue gini, as a simple kayak gini. Kalau lu mau ikut turun ke jalan dengan catatan lu mau bikin kerumunan, nggak masalah. Tapi waktu lu divonis COVID, ya lu obatin diri lu sendiri, jangan ke wisma atlet, jangan ke rumah-rumah penanganan COVID. Jadi lu nggak pakai anggaran pemerintah, karena udah dihimbau lu melanggar. Oke. Ya nggak sih? Masuk. Dan untuk pembiayaan ke lu itu, untuk satu orang itu lumayan besar. Ya. Ada beberapa teman dekat gue yang akhirnya kena COVID dirawat. Gue kebetulan tinggal di Tangerang. Waduh. Dia dirawat di rumah Ana Batik, Stadion Persita, dipergunakan untuk rumah COVID. Dan gue yakin waktu teman gue dirawat 14 hari ini, pemerintah keluar duit tuh lumayan gede buat satu orang ini. Makan 3 kali tiap hari selama 14 hari, apa-apanya, vitamin dan segala macam. Ini ngabisin anggaran yang gak kecil. Nah, maksud gue buat teman-teman yang memang maksain buat tetap unjuk rasa di era pandemi, ya boleh-boleh aja. Gue tetap bilang, gue pikir boleh, cuman ya lu harus juga mau dong waktu lu akhirnya terpapar COVID, ya lu berobat sendiri pakai kemampuan lu itu. Orang udah dihimbau buat jangan berkumpul, lu berkumpul. Waktu lu kena, lu nyusahin dan pakai anggaran pemerintah. Ya jangan sih, menurut gua gitu Bung Sabda. Karena ada resiko yang tadi, balik ke Tato tadi. Ya lu kan akhirnya milih itu. Ya lu harus nikmatin pilihan lu itu untuk akhirnya kalaupun lu COVID, ya lu berobat sendirilah. Gitu menurut gue. Salah ngomong gue minta maaf nih. Gue takut juga nih. Enggak lah. Oh iya siap. Tapi kan mereka kan turun ke jalan karena Cheers dulu dong. Karena doktrin yang sudah terpatra di pikiran mereka bahwa sebenarnya itu benar yang mereka pemahamannya ya. Betul. Maksudnya itu. Nah, kan dia turun ke jalan dia karena sudah terdoktrin dengan itu. Betul. Dengan apapun pemerintah, dengan isu apapun COVID dan lain-lain, dia akan tetap turun ke jalan. Betul. Nah, di masyarakat ini kan dia pulang COVID, dia pulang ke rumah kena COVID. Betul. Masyarakat yang kena. Betul. Yang lain-lainnya. Betul banget. Nah, himbauan lu sebagai masyarakat umum yang belum terkena COVID, terpapar gitu ya. Bagaimana seharusnya enggak ya kayak gitulah. Gue nggak bisa sih, maksudnya Bung Sabda, gue nggak bisa menghimbau gimana ya. Gue juga nggak punya power sampai sana. Cuman at least ya tadi sih pakai kacamata hukum ya menurut gue tadi, karena memang enggak, kalau dalam kacamata hukum kan di karantina, undang-undang karantina itu memang melanggar. Enggak, bentar. Okay. Maksud gue lebih kita runut. Awalnya boleh nih kebebasan berpendapat ya, disampaikan di tempat umum. Oke, kita benturin nanti ya. Pada akhirnya dipergunakan untuk menyampaikan aspirasi. Ya. Cuma kayak tadi gue bilang, harusnya kenyataannya masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi ini tahu ini lagi pandemi. Dan pandemi ini juga diatur nih. Ya. Ada nih regulasinya yang mengatur soal kerumunan lah, apa. Nah, gue pikir ya itu tadi sih. Nah, sekarang gini, balik situ. Nggak, ini pertanyaan mancing terus ini masalahnya ini. Hukum tertib kan kita kan satu sisi kita ada untuk berdemokrasi, betul, untuk betul, pendapat dan lain-lain. Betul. Satu sisi kita harus melihat ini lagi situasi pandemi dan lain-lain. Mana yang harus kita jadi hukum tertinggi dalam artian yang harus kita ikuti. Jadi gini, maksudnya karantina kan itu memang jelas dilanggar, dilarang gitu lah. Betul. Berkerumun. Betul. Tapi di satu sisi di dalam hak berdemokrasi untuk menyampaikan pendapat dan lain-lain itu kan memang hak mereka. Betul. Itu bagaimana? Jadi itu tadi sih Bung. Kalau menurut gue pribadi ya. Ya udah lu ya maksud gue ya lu buat teman-teman yang hari ini nih, buat teman-teman yang hari ini memang turun ke jalan, apabila nanti pulang ke daerahnya masing-masing terus dinyatakan positif COVID-19, ya udah jangan pakai anggaran pemerintah. Kan yang kalian demo pemerintah. Udah dihimbau jangan demo. Ya udah nikmatin aja COVID-nya. Gitu. Kalaupun bisa berobat sendiri gitu loh Bung Sabda. Nah, maksud gue gini, nggak bisa. Maksudnya apa yang mau ditahan-tahan juga
Kalau misalkan gini lah, kita bicara simpel ya. Gue bukannya pro pemerintah juga buat kegiatan ini. Cuman maksud gue gini. Kalau nantinya dilarang, dibilang nggak boleh kebebasan berpendapat. Kalaupun nggak dilarang, COVID nambah anggaran pemerintah buat ngobatin. Memang dalam kacamata praktisi hukum bagaimana? Karena ini sesuatu hal yang berbeda loh. Ya kan, satu sisi di Undang-Undang Dasar juga udah dijelaskan toh. betul. Ini Undang-Undang Dasar yang satu sisi Undang-Undang karantina. Nah, mana yang harus jadi satu pedoman atau apa ya bahasanya ya? Mungkin pedoman kali ya kita bilang ya. Katakanlah gitu ya. Pedoman. Mana yang jadi bisa pedoman untuk mereka jadi dalil mereka untuk bisa yang mau diterapin gitu. Iya. Kalau menurut gue ya gampang, yang sesimpel ya. Kita kan maksudnya tahu salah satu asas hukum kan lex specialis, derogat, lex generalis kan. Ya. Undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang sifatnya umum. Makanya ya kalau di situ kalau emang undang-undang karantina udah mengatur itu, ya ngapain masih ditabrak sih? Masih tetap ngumpul. Kalau tetap ngumpul itu sih Bung, kalau gue mikirnya ya udah jangan diobatin. Nah gini deh, gue tanya balik deh sama lu. Kalau menurut lu bagusnya gimana? Kalau gue? Kalau menurut lu, kita ngomong udah kejadian ya, bukan sebelum nih. Ini udah kejadian. Ini udah tanggal 18-12. Mereka udah tetap ngumpul nih. Bagusnya gimana? Coba. Ya kalau izin dari Poldanya itu tidak dikeluarkan ya mereka harus taat. Karena kan izin kerumunan kan mereka harus izin dulu toh. Tapi enggak juga, salah dong. Ya kalau dia izin enggak ada Bung Sabda. Maksudnya? Satu catatan maksudnya memang enggak ada izin kerumunan. Iya, misalnya kalau izin kan kerumunan ini kan saat dari polisi. Enggak dong, saat ya kan Bung Sabda juga tukang demo dulu waktu di UKI. Apa sih? Pasti. Maksudnya gini, asal turun-turun aja gitu tanpa ini. Bukan. Udah turun jalan, udah kita tos-tosan. Bukan. Artinya gini, memang untuk penyampaian pendapat ini nggak perlu mendapat izin dari pihak kepolisian, tapi sifatnya pemberitahuan. Lu ngasih tahu polisi, lu mau bikin acara. Cuman kalau kita balikin kayak yang tadi Bung Sabda, tahu lu lagi pandemi, kok lu tetap ngumpul. Nah, kalau menurut lu gimana tuh sama orang-orang yang kayak gitu? Ya kita harus taat hukum lah. Karena pertama satu sisi ya kan Polda juga udah bilang kan kalau nggak salah ya itu dia nggak menerbitkan izin untuk kerumunan ini. Betul. Berarti secara tidak langsung tidak ada kerumunan atau berkumpul dimanapun. Berarti mereka itu walaupun dipaksakan untuk berkumpul di polisi membubarkan secara paksa pun itu menjadi kewajiban seorang kepolisian. Betul. Dan mereka pasti itu udah menjadi penyalahgunaan toh dan itu bisa ditindak kan? Bisa. Ya. Bisa. Dan ditangkap pun bisa kan? Harusnya bisa. Ya. Tapi memang gimana ya Bung Sabda? Nanti pada akhirnya karena kan yang fenomena ini kan sebenarnya kan fenomena sebenarnya ya kalau kita pakai kacamata hukum terus ya. Cuma kan fenomena ini kan lebih ke fenomena politik kan. Ya. Artinya adalah ini kepentingan yang digendong daripada kegiatan ini. Makanya kayak kalau di politik ya semua hal bisa dibicarakan sih. Cuman caranya sih maksudnya itu dibicarakan itu harus berkompromi kepolisian. Enggak, maksudnya gini, dalam artian ya kalaupun nggak mau dibikin acara unjuk rasa ya entah apalah ajakin penyidiknya ketemu lah, ajakin kandinya ketemu, tapi kan pada dasarnya kan KUHP mengatur tidak ada yang seperti itu. Tidak ada tukar kepala menggantikan siapa di dalam siapa untuk siapa, nggak ada. Memang ya udah harusnya sih dijalanin sih menurut gua ya, ini menurut gua. Kalau secara hukum ya Bu Sabda ya, gua nggak mau spesifik ke permasalahan ya, cuman kalau memang udah orang udah dinyatakan tersangka ya jalanin aja sih. Tapi kan sudah terdogma menjadi suatu keyakinan bahwa beliau yang ada di sana itu udah menjadi sosok yang diagungkan. Iya betul. Gitu. Udah mulai sana lagi. Oke, siap. Ya toh? Oke, iya. Dan
yang sesuatu yang sudah dipercayai, diagungkan itu berarti menjadi apapun yang dikatakannya itu menjadi sebuah kebenaran toh. Oke. Apapun resikonya pasti akan lanjutin atuh. Dia apa? Diambil gitu. Diterobos ke bahasanya gitu lah ya. Tapi kan gini loh, maksudnya ya kalau kita pakai iya benar lah omongan poin per poinnya benar. Cuma maksudnya kan jelas ya kan semua orang sama kan di mata hukum. Equality before the law. Artinya memang ya saat ada orang berpengaruh pun di tingkatan level apapun, ya dia ketangkap, dia punya basis massa. Ya tidak harus jadi pembeda sama orang yang ketangkap cuma nyolong ayam. Harusnya ya kan equality before the law kan nggak ada yang sama semua orang sama di mata hukum, semua orang sama, nggak ada pembeda, nggak ada jurang pembeda antara siapa dengan siapa. Cuman kayak tadi saya bilang kayak tadi gue bilang Bung Sabda, memang ini lebih ke konteks politik sih, dan memang jadi politik ya kayak gitu mungkin ya, apalagi kita bicara politik Indonesia sih. Ya oke. Jadi ini kan udah jadi menurut lu jadi suatu politik nih ya. Tapi sudah di kalangan itu juga, kalangan atas sudah jadi politik, tapi di kalangan bawah ini sudah jadi terdoktrin bahwa ini adalah suatu pembenaran, benar apa yang dikatakan dia, ya toh. Nah, berubahlah iklim sosial masyarakat karena itu, berubahlah tatanan masyarakat, berubah semua dalam keadaan apapun di tatanan masyarakat ini. Betul. Nah, kita untuk merubah kembali ke tatanan masyarakat normal lagi bisa tidak? Kejadian ini karena kejadian ini politik ya. Kalau ngomongin iya, kan kalau ngomongin secara politik, kalau gue pikir bisa. Kan oke lah, ini di kalangan atas ini mereka berpolitik. Tapi di kalangan masyarakat pada umumnya ini adalah sesuatu yang sudah jadi terpatra di pikiran mereka bahwa ini adalah kebenaran. Betul, mutlak ya. Nah, sistemnya mutlak. Berubahlah tatanan masyarakat ini. Betul. Berubahlah sosial masyarakat. Bagaimana yang tadi gue bilang, merubah ini kembali ke tatanan masyarakat yang pada awalnya karena kejadian ini. Kalau menurut gue gini, dari beberapa literasi yang gue baca nih, ya maksud gue ya pemerintah harus bisa sih bikin sebuah rekayasa sosial lah ya, bikin rekayasa sosial terkait suasana ini, biar bagaimana ya tadi lah yang diagung-agungkan itu supaya bisa lebih soft, bisa lebih harus ada ikut caranya. Solusinya seperti itu sih. Ya entah rekayasa sosialnya seperti apa, mungkin pemerintah lebih ngerti ya kan, dengan berbagai kekuatannya, dengan berbagai instansi yang bisa mengatur itu. Saya pikir bisa dengan kolaborasi sama masyarakat. Toh kalau menurut gue pribadi Bung Sabda, kayaknya jumlah mereka gini nggak begitu banyak. Udah banyak. Nggak, maksud gue kalau kita tarik benang merah sama 260 juta penduduk Indonesia, kayaknya masih banyakan kita sih yang sehat-sehat dalam berpikir ini ya. Maksudnya kayaknya masih bisa kok dibikin itu. Nah, polanya seperti apa mungkin intelijen pemerintah ngerti. Terus ya sampai ke tatanan bawah, sampai tingkatan Babinsa, RT RW itu harus mesti dilibatkan untuk hal-hal yang seperti ini. Dan artinya nggak boleh ya kayak tadi, karena hukumnya ini semua orang sama di mata hukum, ya nggak boleh tebang pilih. Harus dikasih tahu semua. Oh, ini udah melanggar. Kamu tuh misalkan dagang kucing sehari 500, harusnya cuma 200 nih kuantitinya. Ya 200 lagi, diturunin lagi. Nggak boleh. Karena kalau terus-terusan dikasih kelonggaran seperti itu, dibikin pemakluman lah, kita bilang jadi maklum, nggak bakal habis sih sampai kapanpun. Menurut gua nggak bakal habis. Berarti secara yang tadi lu bilang ada deal-deal kompromi yang harus dilakukan pemerintah. Sebenarnya karena ini masalahnya politik, iya, menurut gue Bung Sabda. Tapi kalau ini masalahnya hukum, kayak tadi nih, orang udah jadi tersangka. Karena kan dia di belakang punya masa, makanya gue bilang kan tadi pemerintah harus ada deal-deal kompromi yang harus dilakukan karena dia punya basis masa yang sampai di level masyarakat. Nah itu kesitunya iya, cuman tadi gue pikir karena ini problematikanya sudah sedemikian rupa, ya pemerintah juga harus gandeng semua elemen masyarakat sih buat
ya minimal ya bikinlah rekayasa sosial, entah apapun tuh caranya. Pemerintah lebih ngerti sih menurut gua buat artinya lebih ngerucutin lagi nih gelombang-gelombang yang sebenarnya nggak gede-gede amat ini. Ya kita harus gimana ya biar bisa mereka tuh balik ke masyarakat secara biasa-biasa aja, tetap ngejalanin aktivitas yang biasa-biasa aja tanpa harus ada sikat-sikatan. Karena gini, kalau kita ngomongin power, pemerintah lebih berpower pasti dong. Tapi kita juga nggak bisa mungkirin orang-orang ini juga punya power. Nanti saat pemerintah ngegebuk dengan powernya dibilang melanggar hak asasi manusia, sedikit-sedikit itu HAM, dikit-dikit melanggar HAM. Padahal memang kalau misalkan ada pelanggarannya harus ditindak sih menurut gue gitu sih. Kalau dibilang nggak ngaruh, kayaknya ngaruh sih Bung Sabda. Cuman mungkin kurang efektif kali ya, atau kurang greget dari kitanya. Cuman memang itu kali ya, karena terlalu sensitif itu, jadi banyak juga masyarakat yang akhirnya memilih untuk tidak terlibat atau tidak melibatkan diri di situ. Maksudnya ya ribet lah pokoknya. Gue juga ngeri nih ngomongin gini sebenarnya. Cuman maksud gue kalau balik lagi aja deh, kalau menurut gue dari kacamata gue, kalau ya itu sih maksud gue penegakan hukum nggak boleh tebang pilih. Kalau lu udah tersangka ya jalanin sih. Banyak kok contoh-contoh yang maksud gua contoh-contoh. Ya gue sepakat soal itu, kalau yang sudah bersalah, yang sudah tersangka apapun itu harus ditindak. Tapi ini kan akan masuk ke tatanan masyarakat karena dia menjadi tersangka toh, yang merubah ini. Nah maksud gue ini sangat disayangkan, kebinekaan kita ini rusak karena kejadian ini. Jadi tatanan masyarakat ini berubah semua. Pak, lu pasti percaya kan nanti itu kan? Jadi gini menurut gue, kalau bahasa percaya nggak percaya, gue percaya. Ya. Cuman maksud gue harusnya ya pemerintah harus siap. Dan maksud gue kalau kita ngomongin ke pemerintah berarti ini ya, berarti udah lepas ngomongin hukum nih ya. Maksudnya kalau kita ngomongin pemerintah, memang bakal jadi PR besar. Apalagi kita tahu nih si presiden kita Pak Jokowi udah 2 periode. Maksud gue nanti kan periode selanjutnya dipimpin oleh siapa kita nggak tahu. Apakah dia yang mengikut ke orang-orang ini yang kecil ini tapi lumayan greget, atau periode berikut ini mau nerusin apa yang udah diperjuangkan sama Pak Jokowi orang. Itu sih yang jadi pertimbangan. Karena gitu Bung Sabda, terlalu dinamis. Yang gue lihat nih di iklim masyarakat juga berubah, di iklim politik juga berubah karena skemanya udah kelihatan. Kalau ini kita mau ini, kita masuk ke isu ini, kita lempar aja bola isu ini. Apa contoh radikal lah kita bilang? Ya. Radikal gitu. Identitas agama dan rasa syukur dan lain-lain. Lempar aja bola untuk isu itu. Skemanya terus itu akan menjadi iklim politik yang berubah lagi nanti di tahun 2024. Iklim itu akan tetap dipakai. Nah itu tadi berubah semua iklimnya. Itu tadi sih jawabannya. Kalau versi gua Bung Sabda, artinya kalau memang yang nanti siapapun pemimpin berikutnya setelah Pak Jokowi mau meneruskan ini, buat bikin adem lagi lah ya bahasanya ya. Terus kelompok-kelompok yang tadi tuh akhirnya bisa melebur lagi balik ke masyarakat. Maksudnya kalau emang ada orang yang kayak gitu pada akhirnya ya bagus. Tapi kalau misalkan orang-orang yang terpilih malah dari orang-orang mereka, ini yang repot. Malah melanggengkan perjuangan mereka, betul dong? Sepakat dong. Maksud gue kalau orang-orang radikal ini udah masuk ke politik ini udah gawat. Gawat sekali. Iya. Yang tadi gue bilang ada salah satu partai yang sudah menemukan skema politiknya. Ngomong partai lagi nih, ayo. Enggak, ini akan menghujung sana karena. Oh ya siap. Skema politiknya dia boleh, sudah nemu. Boleh. Ya kan, jadi dilemparkan aja bola itu. Dia punya basis massa yang sudah termakan, sudah termakan dengan isu itu. Lempar aja bola itu, tak. Gue sih kurang begitu paham nih cara bermain di kepartaian itu seperti apa. Tapi kalau menurut gue gini, menurut apa yang gue lihat aja nih dari pengalaman gue nih, gue juga belum banyak sih ikut nyoblos, baru beberapa kali doang. Cuma menurut gue gini, pada akhirnya partai-partai politik itu kayaknya punya ideologi sendiri deh.
dan dia nggak mau langsung terpapar sih sama mereka. Ada beberapa. Atau nah mungkin ada beberapa yang sudah. Karena dia sudah menemukan skemanya. Nah maksud gua, di situ makanya tadi kalau menurut gua di situ tadi tinggal orang yang baru nanti mimpin setelah Pak Jokowi ini mau nggak skema itu atau iya mau nggak buat terusin langkah Pak Jokowi buat nggak mau berdampingan sama mereka, atau malah ngikutin pola mereka dan melanggengkan cita-cita mereka itulah segala macam. Gua nggak ngerti apa. Gua rasa sih ini akan seru nanti karena skema yang gue baca nih ya, yang karena gue juga lumayan mengamati lah skema ini akan kemana. Karena kan gini kan maksud gue, kan dari Bung Sabda sendiri kan juga artinya kan, apalagi Bung Sabda kan warga Jakarta kan, ya. Mengalami persis kan. Kalau gue orang Tangerang nih nggak gitu ngalamin. Kalau menurut lu nih gimana pemberlakuan hal-hal yang dilarang, PSBB lah, PSBB di Jakarta tuh udah maksimal belum sih? Menurut lu nih Bung Sabda? Belum. Ya. Tapi di aturannya dikeluarkan PSBB itu, tapi di lapangannya belum. Jadi maksudnya gimana? Jadi udah apa belum sebenarnya? Aturannya tetap keluar, PSBB akan diperpanjang bla bla bla. Betul. Tapi tidak ada upaya. Ya maksudnya. Gue bagi ini lo ya. Boleh. Tidak ada upaya, maksudnya dalam artian ya turunin lah Satpol PP yang misalnya di daerah mana ya? Di daerah Tamburan, bukan di daerah dari kota bukan. Di daerah Cengkareng. Cengkareng, oke. Okay. Tempatnya Bung Sabda sendiri nih. Ya, di salah satu tadi RW-an Bung Sabda. Di Pekan Raya Cengkareng lah disebutnya ya. Itu Perum. Oh, Perum, oke. Perum. PSBB itu tetap berlanjut, tapi pasar malam setiap Sabtu Minggu itu pasti akan ramai di situ. Artinya apa? PSBB tetap suratnya keluar. Ya harus kan aturan kan ke PSBB keluar. Ya Satpol PP keluarin lah atau apapun itu. Ya Sabtu Minggu pasar malam ditiadakan. Betul. Ya artinya kan PSBB tetap keluar suratnya. Kan berarti kan itu kurang efektif toh. Berarti kalau kayak gitu berarti yang salah di mananya? Bukan ini menurut kacamata Bung Sabda nih, misalkan PSBB udah dikeluarkan, Pol PP harusnya udah bergerak, tapi kenapa ada apa tadi pasar malam lah di Cengkareng itu kenapa? Ada belum maksimalnya apa yang dilakukan dari tim-tim yang fungsi pengawasan kali ya? Iya, pengawasannya kurang, penindakannya maksudnya penindakannya malah ya? Dalam artian ya udah tahu PSBB udah dikeluarkan, ya pasar malam berkerumunan masih ada kayak gitu sih, makanya itu yang di Jakarta sih ya, kurang lebih itu. Nah makanya gue bilang. Tapi Bung Sabda sendiri pernah nggak kena razia PSBB? Belum. Nah gue sedikit cerita nih ya, gue pernah ngalamin gue kena razia PSBB tuh di daerah. Nggak pakai masker? Gue pakai masker, gue kena di daerah Tangerang Kota, di dekat FM1, hotel FM1. Gue diberhentiin. Terus gue berdua sama kawan gue nih gonceng naik motor. Terus akhirnya disuruh turun, dikumpulin lah yang mana pelanggar segala macem. Cuman itu masih baru-baru pandemi awal-awal, PSBB awal-awal juga di di Tangerang. Terus pas udah dikumpulin segala macem, nggak ngerti deh gue itu bakalan diapain, katanya mau disosialisasi entah apa. Tapi waktu dia mulai gue cabut bisa kok. Maksud gue di situ aja nih, di situ aja Pol PP bisa gue gocek gitu loh. Nggak, bukan jadi warga negara. Bukan buat contoh yang baik buat semua, tapi memang di situ gue lagi buru-buru juga. Memang ternyata memang tidak seserem itu nih. Penindakan PSBB pun tidak seserem itu. Gue bisa lolos tuh akhirnya sama temen gue naik motor. Memang sih. Penindakannya sih yang kurang ya. Iya. Kayak gitu sih. Jadi apa yang mau kita bahas lagi, Bung Tepen? Terserah, Bung Sabda mau ngomongin apa lagi? Ngomongin apa ya? Saya ngomongin yang tadi itu takut juga soalnya. Mendingan ngomongin PSBB. Kalau ngomongin yang tadi di PSBB di Tangerang ini bagaimana? PSBB Tangerang kayaknya santai aja ya.
Iya sih, nggak begitu ini. Cuman memang 1-2 momen ada, bahkan sampai ke rumah rajiannya. Oh ya? Keliling mereka. Gugus tugasnya? Bagus sih. Overall bagus, cuman ya kayak gitulah kita di Bung Sabda bilang, mungkin 1 hari pertama kan, besoknya juga udah nggak ada lagi. Ya saya sih pokoknya jujur aja nih sebagai masyarakat ya, sebagai pemuda di wilayah Kosambi, saya sempat ngalamin kok datengin sama beberapa orang terus oke. Tapi besok kayaknya nggak ada lagi kok, udah. Sudah biasa nih itu di kota-kota besar. Iya, kayaknya udah kayak gitu aja siklusnya. Dan di sini COVID apa? Zona merah atau apa? Hijau? Kosambi masuk sempet tuh beberapa bulan lalu sempat merah. Tapi udah keredam sih. Udah lumayan. Soalnya di tempat kita ini ada satu wilayah. Jadi di kecamatan gua sendiri ada 10, ada 7 kelurahan, ada 3 desa. Ada 2 kelurahan nih bener-bener ya yang bener-bener taat banget sih sama yang namanya PSBB itu. Dan itu tuh tegas banget. Ya udah jadi kayak percontohan aja buat kelurahan lain gitu. Itu sih. Kantor hukum berjalan? Kantor hukum masih jalan, Bung Sabda, aman. Namanya apa? Boleh di-share mungkin? Udah nggak usah lah ya. Siapa tahu ada yang mau jadi minta pendampingan ya kan? Nggak usah. Pokoknya hubungin Bung Sabda dulu. Kalau emang ntar penonton Bung Sabda butuh bantuan hukum, lewat Bung Sabda bisa. Kalau kok gue jangan deh, Bung Sabda. Kalau kok gue nih penonton lu tadi aja mau ya, kalau lu mau nato nih, gue bilang sama lu buat temen-temen nih penonton channelnya Bung Sabda yang mau nato atau kepikiran pengen nato atau sekedar diskusi dulu deh soal tato, datang aja dulu ke studio gue atau ya boleh iklan nggak sih? Boleh lah. Ya lu boleh deh kunjungin dulu Instagram kita di @filotato atau di Facebook Filotato. _T_O Filotato. Ntar dimasukin ke deskripsi aja ya. Siap, thank you Bung Sabda, thank you berat. Jadi nggak usah disebutin kantor hukum apa. Nggak usah. Ntar kalau uangnya masuk ke gue, ntar gue makrapin kan uangnya. Nggak apa-apa. Udah rezeki udah ngatur Bung Sabda, aman. Yang penting pas markupnya kabarin gue. Biar gue tahu berapa gitu. Ya udah paling itu aja. Siap. Tapi udah mau masuk di channel YouTube gua. Thank you banget Bung Sabda nih. Dan udah mau disediain tempat. Thank you pokoknya maaf nih kalau cuman kayak gini terus kalau buat ada pendapat gua yang kurang relevan ya mungkin faktor Heineken kali ya. Jangan salahin gue faktor Heineken nih. Salahin Bung Sabda nih bawa Heineken. Gue sih bodo amat, gue mau ngomong aja. Cuman kalau ada yang tersinggung ya gue gara-gara Heineken, gue minta maaf. Gitu aja. Ya udah thank you banyak. Siap, thank you Bung Sabda. Cheers dulu kali kita, nutup. Cheers. Ini